Wawancara interaktif Pro 3 COVID-19. Selamat siang pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kali ini saya Teddy kembali hadir di Indonesia Menyapa Siang. Kembali kami hadirkan dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang untuk dialog khusus bersama narasumber Wali Kota Depok, Dr. Kiai Haji Muhammad Idris, LCMA, untuk topik yang akan kita perbincangkan terkait penanganan COVID-19 di Depok. Langsung saja saya sapa. Selamat siang, Pak Idris. Selamat pagi menjelang siang. Oke, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Pak Muhammad Idris, Pak Wali Kota Depok sudah bergabung bersama kami di Pro 3. Ya, selamat. Terima kasih banyak atas atensi dan undangannya. Oke, Pak Idris sudah menyapa dulu ya. Selamat pagi seluruh pendengar RRI di mana saja berada, khususnya sahabat-sahabat warga Depok. Semoga selalu sehat, kuat, dan sejahtera. Amin, amin. Pak Wali Kota bisa melihat saya dengan jelas ya Pak? Kami juga sebegitu? Ya. Oke, Pak Idris, kami juga ingin klarifikasi begitu ya, apakah betul dari Labkesda di Depok sudah betul-betul siap begitu untuk pengujian PCR atau swab test dengan real time? Ya, alhamdulillah sejak sepekan kemarin kita 2 pekan yang lalu kita mendapatkan izin restu dari Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan swab PCR di Laboratorium Kesehatan Daerah milik pemerintah Kota Depok. Sehingga pekan kemarin sudah kita mulai realisasi sampai sekarang bisa melakukan pelaksanaan 90 sampai 100 sampel dan dengan waktu yang relatif lebih cepat karena memang ini memang khusus untuk warga Depok. Seperti itu Mas Teddy. Ya, ada syarat khusus tidak Pak Idris kalau memang ingin mengajukan diri untuk bisa dites begitu di Labkesda? Oh enggak, yang penting KTP Depok seperti itu. Yang penting KTP Depok. Kita utamakan pelaksanaannya prioritas untuk menyisir ODP, PDP, dan OTG yang sudah terdaftar di data kami, data gugus tugas, itu yang kita prioritaskan untuk dilakukan swab. Sehingga nanti dengan menyisir seperti ini akan lebih nyata nampak posisi berapa besar OTG, berapa besar ODP dan PDP. Nanti selanjutnya mungkin yang kita utamakan yaitu yang hasil dari rapid test yang reaktif. Kita melakukan rapid test misalnya itu sudah 20 ribuan dari 13.000 target kita, jadi sudah lebih. Tapi memang kita teruskan khususnya di tempat-tempat publik atau petugas-petugas aparat yang bertugas berinteraksi langsung dengan orang banyak. Ini kita lakukan rapid test. Atau mereka yang sedang mau melakukan perjalanan balik pulang seperti para santri misalnya yang mau balik ke pesantren, itu kita lakukan rapid test. Nah dari rapid test ini yang reaktif kita langsung lakukan swab. Seperti itu. Ya, sementara memang sebelum dari Labkesda sendiri, untuk warga Depok, tesnya di mana saja, Pak Wali Kota? Ya, kalau warga Depok memang untuk yang ODP, PDP, dan OTG itu memang kita lakukan rapid test dan swab lebih dahulu. Itu sejak lama di rumah mereka masing-masing. Kita minta kalau memang yang PDP, yang ODP, tidak ada gejala biasa, dia tidak sakit, ini kita minta datang ke beberapa lokasi tempat-tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah kota ataupun oleh penyelenggara negara, misalnya terakhir itu dari BIN, dari yang lainnya, Kemensos dan sebagainya, itu kita lakukan di tempat yang kita sepakati. Kalau yang PDP agak sedikit berat, ini kita lakukan swab, kita antar jemput, kita datang ke rumah mereka masing-masing. Ini untuk yang ODP, PTP, dan OTG. Kalau warga Depok itu bisa langsung mendaftar, mendapat rekomendasi dari Dinkes dan dilihat memang warga Depok, KTP Depok, dia langsung kita kirim. Sebelum ke Labkesda memang kita punya 2 rumah sakit yang melakukan swab laboratorium PCR, ini di rumah sakit UI dan juga di rumah sakit Bayangkara Brimob. Seperti itu. Jadi mereka melapor bahwa ini perlu rapid test atau segala macam ke Dinkes langsung menyampaikan dan mengirim mereka, dengan surat itu mereka datang ke Rumah Sakit UI dan Brimob, dan sekarang di Labkesda, seperti itu.
Ya, Pak Wali Kota, tadi disebutkan bahwa untuk sampelnya yaitu 90 sampai 100 sampel begitu. Ini untuk sampel per swab? hari. Ya, Per hari. per harinya. Ya, Ya, tapi kalau memang kita merujuk ke standar WHO, rasio tes PCR itu di satu wilayah minimal 1.000 tes, Pak Wali Kota, per 1 juta penduduk dalam sepekan. Sepertinya angka ini sesungguhnya jauh sekali ya dari standar WHO. iya. Kalau standar WHO dengan rumah sakit besar seperti itu, ya iyalah seperti di rumah sakit di Jakarta, di pusat-pusat laboratorium memang seperti itu. Tetapi kan kemarin itu yang kenapa kita meminta izin dari kementerian dengan 100 per hari, karena memang di Jakarta sendiri sudah penuh antriannya itu yang awalnya hanya 4 hari, terus meningkat sampai 7 hari, sampai 14 hari, 2 minggu, bahkan sampai ada yang 3 minggu hasilnya. Maka kita ingin lebih cepat lagi, makanya kita buka lab di RSUI, kerjasama dengan RSUI dan di Rumah Sakit Brimob Bayangkara. Lalu kita juga buka sendiri dengan target 90 sampai 100 per hari. Kan misalnya kalau UI bisa 100 hari, 100 swab sampel per hari, lalu Brimob juga demikian, 50 sampai 70 atau sampai 100 per hari, sebelumnya sampai 100 per hari. Ya, Depok Labkesda misalnya 100 kan sudah 300 seperti itu. Kalau rumah sakit besar iyalah ya, DKI saja yang saya dengar itu tidak sampai 1.000, tidak sampai 500 ya, DKI yang besar-besar seperti itu ya. Jadi itu memang usaha kita, ikhtiar kita untuk mempercepat penyisiran posisi ODP atau status ODP, PDP dan OTG, itu tujuannya. Oke, sementara untuk evaluasi dari pelonggaran PSBB di Depok sendiri bagaimana Pak Wali Kota? Ya, kalau dari PSBB itu kan ukuran standar dari pusat itu akan melihat angka reproduksi efektif di kota masing-masing. Nah, angka reproduksi efektif Kota Depok ini fluktuasi ya, masih ya. Misalnya angka reproduksi awal yaitu RO Kota Depok pada tanggal 17 Maret 2020 itu sebesar 3,35. Artinya satu pasien positif itu bisa menularkan 3 sampai 4 orang. Ya, lebih dari satu. Pada tanggal 25 Mei setelah itu, angka reproduksi efektif Kota Depok turun namun masih di bawah 1, itu 1,39. Dan pada tanggal 8 Juni, ya 1 bulan setelah itu, 2 minggu setelah itu, sebesar menurun, kurang dari 1, yaitu 0,54, bahkan pernah di bawah 0,5. Ya, 0,4 berapa. Nah, namun dari tanggal 9 Juni sampai dengan 15 Juni ini mengalami peningkatan kembali lebih dari 1. Dan mulai 16 Juni alhamdulillah sampai dengan 19 Juni mengalami penurunan menjadi 0,82. Sampai kemarin juga masih di bawah 1. Nah, sehingga PSBB total di Kota Depok yang awalnya PSBB total 2 pekan dan kita tambah satu periode lagi 2 pekan itu berakhir dengan kita terapkan karena artinya menurun, kita terapkan yang namanya PSBB proporsional. Ya, dengan proporsional ini kita tentukan pelaksanaan PSBB total di berbasis RW. Jadi kalau ada satu kelurahan yang pasien positifnya ada 6 atau lebih, ya, dan di RW di kelurahan tersebut ada pasien positif 2 atau lebih, ini kita anggap sebagai zona merah dan kita tetapkan sebagai PSBB total. Selain itu, misalnya satu kelurahan A itu 6 atau 7 atau 8, RW-nya misalnya RW-nya ada 12. 2 RW di kelurahan tersebut ada masing-masing ada 2 pasien atau 3 dan sebagainya. Ini kita terapkan PSBB total. Ya, misalnya penyelenggaraan kegiatan keagamaan belum kita perbolehkan, dan hal-hal yang lain kegiatan ekonomi pun belum kita bolehkan. Tetapi di luar itu kita bolehkan. Alhamdulillah yang awalnya penerapan ini terdapat sekitar 19 kelurahan yang kita terapkan itu di 25 RW. Alhamdulillah setelah kita terapkan ini secara ketat sudah menurun, yaitu jumlah RW yang diterapkan PSBB total berbasis RW ini hanya
data terakhir kemarin hanya 12 RW. 12 RW. Bahkan ada 9 kelurahan dari 63 kelurahan yang sama sekali tidak ada pasien positif. Ya, yang lainnya ada 1, 2 kelurahan-kelurahan tersebut. Ya, seperti itu, Mas. Ya, tadi kita coba soroti lagi Pak Wali Kota tentang real time, waktu yang begitu singkat dari hasil pengujian sampel begitu. Kiranya bisa diinformasikan waktu singkat itu berapa lama Pak Wali Kota? Hasilnya ya. Ya. Ya, kalau hasilnya kemarin kita targetkan 5 jam sampai 24 jam. Ya, nanti kita lihat dari sisi pengunjung ya. Kalau pengunjungnya kan, kalau pengunjungnya antriannya semakin banyak ya berarti akan semakin real time-nya itu semakin lama. Ya, makanya kita juga sudah mulai menyiapkan tenaga-tenaga honor ataupun relawan di klinik ini yang sudah mengikuti uji kompetensi. Seperti itu. Memang harus kita tambah untuk SDM-nya di Labkesda khususnya. Kalau di Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit UI dan Bayangkara ini masih berjalan dengan baik. Dengan SDM yang ada. Kami cukup apresiasi Pak dengan gebrakan baru jurus dari Wali Kota Depok begitu ya. Apakah kemudian ada indikasi khusus Pak jika memang dari gugus tugas kota lainnya, misal wali kota atau bupati di beberapa daerah ingin juga membuat Labkesdanya lebih aktif seperti Labkesda di Depok begitu? Ya, tentunya ini tidak lepas dari kondisi Labkesda sebelumnya ya. Labkesda kami memang sudah melakukan laboratorium untuk tes TCM, TCM untuk penyakit paru-paru, tuberkulosis. Nah, dengan seperti ini kita naikkan kelasnya untuk permasalahan COVID, karena memang yang kita tanggulin sekarang ini. Kalau untuk TCM-nya itu di RSUD kita masih menerima, dan di beberapa puskesmas besar di Kota Depok itu pemeriksaan tuberkulosis masih berlaku di sana dengan laboratoriumnya. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Artinya setelah kita lakukan ini, kita berizin konsultasi ke provinsi, dinas kesehatan provinsi untuk melihat kondisi tempat dan alat-alat yang ada. Ya, kemudian baru kita meminta izin, memohon kepada Kementerian Kesehatan untuk melihat apakah memang layak Labkesda Kota Depok untuk dioperasikan, seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk istilahnya, tiba-tiba jadi dan harus kita laksanakan tanpa seizin restu lembaga resmi di pemerintahan kita, di negara kita, dan juga pakar-pakar yang memang bisa melihat dengan berbagai kekurangan tentunya yang sedang kita lengkapi. Seperti itu. Oke. Kemudian Pak, sejauh ini jika ada instruksi-instruksi terbaru agar warga Depok tidak kebingungan gitu Pak, tetapkah dengan seirama, ada juga sinkronisasi dengan Pemprov Jabar? Ya, kalau dari sisi warga Depok ya, kita kan sudah punya kampung siaga. Kampung siaga ini untuk penanganan COVID berbasis RW. Jadi RW-RW itu dibentuk kampung siaga yang ketuanya bisa dari tokoh setempat atau tenaga kesehatan atau Pak RW-nya sendiri atau salah satu Pak RT-nya. Nah, mereka ini bisa melaporkan berbagai hal terkait dengan penanganan COVID. Ya, dari persoalan pasien yang isolasi mandiri atau pasien baru, atau dari persoalan jenazah meninggal tiba-tiba di rumah di masa COVID-19 ini. Makanya kita bangun aplikasi namanya Picodep, yaitu Pusat Informasi COVID-19 Kota Depok. Ya, Picodep dengan aplikasi ini mereka bisa melaporkan, mereka bisa curhatan, mereka bisa meminta langsung tenaga-tenaga yang menangani kasus-kasus yang terjadi di kampung siaga. Termasuk dalam Picodep juga nanti bisa diadukan permasalahan bansos-bansos yang warga-warga yang belum menerima bansos. Itu bisa dilaporkan lewat Picodep atau langsung by phone ya ke kecamatan, kelurahan untuk dilaporkan ke gugus tugas. Seperti itu. Ini kalau memang dia warga Depok. Ya, kalau warga yang lain tentunya kita punya memang diikat oleh gubernur. Kalau Jawa Barat, Bodebek khususnya ya, Bodebek ini kita punya pusat ruang komunikasi untuk memberikan informasi terbaru, atau ada kebijakan-kebijakan pusat yang perlu kita sinkronisasi, yang kadang-kadang kebijakan pusat dengan provinsi
ataupun Jabodetabek, Jakarta dengan Bodebek, dengan Jabodetabek kota kabupaten Jabodetabek yang lain, ini kita segera minta untuk kita komunikasi. Ya relatif ada hikmah, sekarang lebih cepat kita bisa VidCon, kita bisa Zoom, kita bisa relatif lebih cepat seperti itu. Baik, Pak Wali Kota, terakhir ini kiranya untuk Anda apa yang ingin disampaikan kepada warga Depok khususnya untuk sambut tatanan kehidupan baru, karena new normal hashtag ini sudah ramai juga di kawasan Depok, utamanya di warga-warga Depok begitu. Ya, pertama saya mengharap kepada warga Depok yang dalam posisi status positif COVID-19 agar mereka mau menyambut, menerima arahan pemerintah agar mereka kita ingin mereka pindah dari isolasi mandiri ya ke isolasi rawat di rumah sakit. Tapi rumah sakit mampu ya, Pak? Berapa? Tapi rumah sakit juga mampu ya menampung pasien-pasien tersebut? Oh, masih lebih, masih banyak ruang kosong. Oke. Ya mudah-mudahan nggak diisi sih, tapi ya mereka yang seperti ini kita harapkan bisa mengisi ruang-ruang kosong yang masih bisa dimanfaatkan. Di RSUD aja masih ada sekitar 100 ruang isolasi dan sekitar belum dimanfaatkan itu sekitar 70%. Ya ini perlu kita kita apresiasi RSUD dan juga bisa dimanfaatkan untuk itu. Ini untuk yang mereka positif. Mereka yang sehat, ya harapan kita ya semuanya itu tidak euforia. Ketika ada informasi misalnya lewat di share di medsos atau tidak langsung mereka euforia langsung melaksanakan merealisasi apa informasi yang mereka dapat. Yang kadang-kadang informasi ini benar datang dari pusat misalnya, dari pemerintah pusat. Tapi laporan ataupun informasi dari pusat ini pun harus dipahami secara detail, secara seksama, baik-baik. Jangan diambil judulnya saja. Ya, misalnya judul new normal. New normal ini kan artinya berarti sudah sesuatu yang baru yang bisa kita melakukan apa saja. Tidak begitu, kita harus pahami detail ya, dan ini pun proporsional. Pemerintah melihatnya proporsional. Ada daerah wilayah yang memang masih zona tidak mungkin untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kota kabupaten lain. Baik. Tidak sama. Ya, seperti itu. Seperti misalnya mall, pembukaan mall ini beda-beda di Jabodetabek. Ini tergantung kepala daerahnya dan kita melihat situasi yang ada. Baik. Ini harapan kami sehingga memahami, menyadari, tidak euforia. Ya misalnya besok kita akan buka mulai latihan olahraga. Ya bukan berarti seluruh latihan olahraga sehingga buka turnamen apa segala macam ini dibuka, tidak. Tapi hanya latihan olahraga yang terbatas pada orang-orang yang tidak mengundang kerumunan. Seperti itu. Baik Pak Wali Kota, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Lain kali kita bisa sambung lagi apa kesempatan yang indah berikutnya. Ya, terima kasih Pak Wali Kota. Selamat pagi jelang siang. Semangat terus. Boleh pantun penutup nggak? Boleh, silakan. Boleh, silakan Pak. Boleh ya. Makan mangga di Bojong Sari dicampur duren. Semoga RRI semakin keren. Cakep, amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Wali Kota Depok. Selamat siang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Indonesia Menyapa Siang dalam program Dialog Khusus bersama Wali Kota Depok, Dr. Kiai Haji Muhammad Idris LCMA. Selaku Wali Kota tadi telah menyampaikan banyak sekali terkait tentang bagaimana penanganan terbaru dari COVID-19. Wawancara interaktif Pro 3 COVID-19.